Halo Sobat PS, kembali lagi dengan aku Madiha Robiah di Perspektif Sosiologi pada konsep-konsep sosiologi. Sebelumnya, apa kabar nih semua Sobat PS? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjaga dirinya ya, menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Sebelumnya aku mau nanya nih ke Sobat semua. Sebelumnya kalian pernah nggak sih pengen banget nih ke suatu tempat jalan-jalan? Entah itu mungkin kalau aku mah pengen banget nih ke Raja Ampat. Tapi karena aku belum pernah ke Raja Ampat, aku tuh udah tahu ada apa aja di sana, pemandangannya seperti apa, terus sampai tiket masuknya juga berapa. Nah, aku tuh udah tahu. Karena apa? Karena sekarang di zaman digital seperti saat ini atau perkembangan teknologi seperti saat ini, aku tuh udah bisa lewat Google Earth ataupun melalui media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok yang lagi viral seperti saat ini. Aku tuh udah bisa tahu ada apa aja ya di sana ya sebelum ke sana. Karena apa? Kayak misalnya YouTube deh, sekarang kan banyak kayak orang yang udah nge-review tempat. Jadi aku tahu, oh kayak gitu tempatnya Raja Ampat, oh seperti ini, seperti itu gitu. Nah itu adalah sebuah dampak atau yang mempengaruhi dari adanya modernisasi dan juga globalisasi. Nah pada video kali ini aku akan membahas mengenai kita ini ada berada pada zaman modernisasi dan juga globalisasi. Nggak enak Kak? Nggak boleh, sombong amat. Jadi sobat, kenapa aku bisa ngakses semua itu dengan mudah? Karena sekarang itu kita ini berada pada zaman yang berkembangnya sistem informasi dan komunikasi yang ada saat ini sobat. Nah, terus mungkin aja nih ya, pas zaman papa mama kalian dulu tuh belum kenal yang namanya aplikasi seperti Google Earth ataupun YouTube dan media sosial lainnya, dan bisa melihat daerah-daerah lainnya dengan mudah seperti saat ini. Atau bahkan misalnya nih kakek nenek kalian ya, dulu tuh belum kenal tuh yang namanya berbalas pesan menggunakan WhatsApp ataupun Line dan media sosial lainnya. Dulu tuh banyak yang masih menggunakan seperti berbalas pesan menggunakan pos yang estimasi waktunya itu bisa nyampe mingguan atau bahkan bulanan. Lama banget kan sobat? Nah itu dia, karena mereka itu belum merasakan betapa berkembangnya pesatnya teknologi yang kita rasakan seperti saat ini. Dan pada video kali ini aku akan membahas mengenai modernisasi dan juga globalisasi era yang kita saat ini rasakan. Oke, sebelumnya aku mau membahas apa sih modernisasi itu sobat ya. Jadi modernisasi itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang terutama terjadi pada awal tahun 1950-an sobat. Yang kalau misalnya kita lihat secara bahasa latinnya ya sobat ya, secara bahasa latinnya itu atau secara etimologinya yaitu berasal dari kata modo yang berarti air-air ini, dan berasal dari kata ernus yang berarti periode waktu masa kini dan mendapatkan kata isasi atau disebut dengan proses. Jadi intinya gini deh artinya ya, artinya adalah suatu proses menuju masa kini atau akhir-akhir ini, yang jika kita ambil salah satu ahli sosiologi yaitu Sujono Sukanto mengartikan modernisasi ini adalah perubahan-perubahan sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Atau bahasa sederhananya kita bisa lihat sesuatu yang biasanya atau sebelumnya itu tradisional menuju ke arah yang modern, ke arah yang lebih baik. Jadi modernisasi ini ditujukan untuk dapat memperbaiki, menyejahterakan dan mengembangkan segala aspek yang ada dalam kehidupan kita. Seperti itu sobat. Begitu juga ketika kita berbicara mengenai globalisasi. Globalisasi sebenarnya nggak beda jauh nih sobat antara modernisasi dan juga globalisasi. Jadi untuk pengertian dari globalisasi itu sendiri yaitu muncul pada abad sekitar 20-an gitulah, 20-an, yang artinya itu kita bisa ambil dari kata global yaitu menyeluruh, universal, mendunia gitu. Yang bila kita lihat artinya yaitu tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dari penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya, yang ada di setiap penjuru dunia itu, dimana cangkupannya itu tidak ada batas ruang dan waktu, benar-benar universal. Jadi proses mendunianya itu tidak mengenal batas wilayah. Jadi benar-benar apa ya, sekarang tuh
semenjak adanya globalisasi, antar negara itu lebih mudah untuk dapat melakukan suatu kerjasama. Sebagai contohnya misalnya, kalian tahu nggak MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN? Nah, kalau Oke, sebagai contoh misalnya globalisasi ini kan ada juga loh suatu proses yang integrasinya secara internasional. Kalian tahu nggak sih organisasi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN? Kalau belum tahu, jadi gini, MEA itu adalah suatu organisasi yang bergabung untuk kawasan atau orang-orang sekitar negara-negara di ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations yang berusaha melakukan kerjasama di bidang ekonomi ataupun perdagangan, sobat, gitu. Yang dimana kawasan itu di ASEAN, atau kita nyebutnya itu sebagai masyarakat ASEAN Economic Community atau biasa disebut dengan AEC, gitu. Jadi MEA ini atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dimulai pada tahun 2015, sobat, dan benar-benar efektif ke jalannya atau berjalannya MEA ini sekitar 2016 awal-awal tahunnya. Jadi MEA itu kayak apa ya? Kayak sistem pasar tunggal, sistem pasar yang pasar bebas. Jadi antara perdagangan atau perekonomian di kawasan ASEAN itu bisa lebih mudah ketika adanya didirikan organisasi MEA ini. Tujuannya apa sih MEA itu? Jadi MEA itu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Nah, ini diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada di kawasan ASEAN, sobat. Gitu. Nah, itu dia sebagai gambaran bahwasannya adanya dampak atau pengaruh globalisasi ini terhadap dunia. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi yang berdiri demi apa? Demi memudahkan dan juga mendamaikan antara negara satu dengan yang lainnya. Oke, sebagai contohnya lagi ya. Misalnya dalam bidang politik nih, kalian tahu PSBB, PBB. Sebagai contoh di bidang politik nih, sobat ya, kalian tahu nggak PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dengan adanya organisasi PBB ini, negara-negara ini saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya nih, sobat. Apa sih tujuannya? Demi menjaga kedamaian melalui wadah PBB ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana membina kerjasama internasional dalam bidang baik itu ekonomi, sosial, budaya, ataupun dalam bidang lingkungan. Gitu, sobat. Jadi dengan adanya dan terjadinya ataupun terbentuknya wadah-wadah organisasi secara internasional membuat gambaran bahwasanya globalisasi ini benar-benar ada dan mempengaruhi segala aspek yang ada di kehidupan kita. Adanya globalisasi dan modernisasi, kira-kira apa aja sih dampak-dampak yang lebih detailnya terhadap kehidupan kita? Kalau misalnya untuk positifnya itu, pertama, adanya globalisasi dan modernisasi ini yaitu memperkuat integrasi antar masyarakat. Kok bisa sih? Integrasi itu kan mempersatukan masyarakat yang beragam ini ya, dimana pemikiran masyarakat akan semakin terbuka akibat proses modernisasi dan juga globalisasi. Karena apa? Karena mereka ini saling mudah untuk berkomunikasi. Jadi terjadilah atau menjadikan pengintegrasian antara masyarakat satu dengan yang lainnya, baik itu antar negara ataupun antar provinsi. Seperti itu, sobat. Lalu yang kedua, dampak positif dari adanya modernisasi dan juga globalisasi yaitu memajukan ilmu pengetahuan teknologi. Oke, sobat, kita lihat teknologi ini berkembang pesat, sangat pesat. Kalau kita masih ketinggalan zaman, kalau kita masih gaptek, masih bodoh amat sama teknologi, kita benar-benar ketinggalan zaman dan kita ya bisa disebut dengan orang kuno lah ya. Apalagi kalau siapa sih sekarang yang nggak punya media sosial, siapa sih sekarang yang nggak punya gadget dalam kehidupan sehari-hari? Kayak udah jarang banget deh, langka banget, sobat. Nah, itu dia, kita memajukan ilmu teknologi ini karena apa? Karena ketika kita mau memanfaatkan peluang yang ada, pasti kita tuh bisa mendapatkan benefit yang banyak dari hal itu. Contohnya apa? Sekarang lihat deh, banyak banget kan all shop. Banyak banget kan orang yang beralih profesinya itu seperti jadi YouTuber, jadi membangun e-commerce ataupun startup lainnya. Itu karena apa? Karena mereka memanfaatkan peluang yang ada dengan mempelajari segala bentuk kemajuan dari teknologi sekarang ini. Itu tuh sangat benefit banget nih, sobat, karena menjadi cuan-cuan dalam kehidupan kita, menjadi
bisa memenuhi dan memperbaiki perekonomian seseorang. Seperti itu sobat. Lalu yang ketiga, dampak positif dari adanya modernisasi dan juga globalisasi yaitu meningkatkan kesadaran akan baik itu politik, demokrasi ataupun sosial budaya lainnya. Kita kan gampang banget ya sobat sekarang mengakses berita-berita apapun melalui gadget kita atau smartphone yang kita pegang. Nah, dengan adanya teknologi itu kita tuh jadi nggak ada alasan lagi deh untuk kita bodoh amat terhadap isu-isu sekarang, untuk kita tidak update dengan berita-berita yang ada sekarang, karena semua benar-benar diakses dengan mudah sekarang gitu sobat. Jadi betapa pentingnya ketika kita mau memanfaatkan gadget dan memanfaatkan internet dengan baik, maka kita akan menjadi smart society, masyarakat yang benar-benar dapat memanfaatkan peluang yang ada. Oke, ketika kita berbicara dampak positif terhadap adanya modernisasi dan juga globalisasi, pasti ada negatifnya juga kan sobat. Pertama itu gaya hidup kita jadi hedon atau menjadi masyarakat yang konsumtif. Ya mungkin itu tadi. Jadi banyak sekarang yang kita belanja aja bisa dari rumah. Kita istilahnya membuat kita tambah mager lah kalau kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Nah itu kita membuat diri kita menjadi jiwa atau individu yang konsumtif. Apalagi gaya hidup yang benar-benar sekarang tuh trennya tren model ala kebarat-baratan, ikutin mau uangnya ada nggak ada dipaksain gitu demi mengikuti tren. Nah itu sebenarnya dampak negatifnya sih. Begitu juga ketika orang yang udah fanatik banget dengan ala-ala seperti ala-ala Korea ataupun ala-ala kebarat-baratan, jadi pakaian ataupun bahkan makanan-makanan dia udah benar-benar mencondong ke arah luar negeri lah, luar sana. Jadi mengesampingkan budaya-budaya tanah air sendiri gitu. Itu jangan sampai lah sobat ya, karena ketika kita sudah melupakan budaya sendiri, wah itu harus benar-benar kita pelajari lagi dan kita perbaiki lagi hal itu. Oke, yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Seperti yang aku lihat tadi ya. Jadi banyak orang yang memaksakan dengan adanya tren-tren segala macam itu menjadikan seseorang mengharuskan mengeluarkan uang demi popularitas ataupun demi kegengsian semata di tengah-tengah gengnya atau di tengah-tengah circle-nya. Jadi melihat adanya rasa iri, dengki antar kelas 1 dengan kelas sosial yang lainnya gitu sobat. Oke, mungkin masih banyak lagi sih sebenarnya dampak negatif dari adanya modernisasi dan juga globalisasi ini. Jadi intinya gini sobat, kita sebagai masyarakat yang hidup di era globalisasi dan juga modernisasi seperti saat ini, jangan sampai ya kita itu terbawa arus negatif dari masyarakat-masyarakat yang salah menggunakan internet ataupun gadget yang digunakan. Karena apa? Karena lebih baik lagi kita dapat memanfaatkan peluang yang ada, berpikir kreatif, maju, berkembang, tetap cinta budaya sendiri, dan mau untuk mempelajari teknologi itu lebih mendalam lagi. Dan yang pastinya gini, ini hal yang penting juga sih, kita mau untuk membuka diri dan mempelajari serta berpikir lebih global lagi, dan mau belajar bahasa-bahasa asing. Karena apa sobat? Karena hal-hal itu kan penting banget. Ketika kita mau membuka diri dan mempelajari segala hal itu, kita dapat bersaing secara internasional, secara dengan berbagai negara lainnya di kemudian hari atau di masa depan kita nanti. Oke, terakhir dari aku, jadi salah satu dampak adanya aspek dari modernisasi dan juga globalisasi ini yaitu kita bisa lihat PS sekarang deh ya. Jadi PS ini merupakan produk adanya globalisasi yang dimana mungkin dulu itu kita kan belajar ya hanya sekedar pakai papan tulis, belajar, melihat, membaca, ya bisa dibilang sangat membosankan lah bagi beberapa orang. Tapi sekarang dengan adanya dan berkembangnya teknologi, YouTube ini sangat membantu pembelajaran sobat. Salah satunya PS, karena tujuan PS di sini yaitu menjadikan media pembelajaran bagi teman-teman semua, bagi sobat semua agar lebih mudah lagi dan mengaksesnya juga lebih mudah pastinya. Terakhir dari aku, manfaatkanlah pengaruh positif sebaik mungkin dan jauhilah pengaruh negatif sebisa mungkin. So thank you so much dari aku sendiri, dan makasih banget udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan bye bye, see you di video selanjutnya. Thank you.